bahwa modal dasar, bentar Pak. Ya. Sebentar Pak, lagi gangguan. Ya. Harus dipersiapkan untuk mendirikan PT adalah 50 juta rupiah, yang paling sedikit 12,5% dan ditempatkan di sektor. Adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Adapun untuk PT dan yayasan, maka pengesahan akte pendiriannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk koperasi saat ini pengesahan akte pendirian dilakukan di Kementerian Hukum HAM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permen Hukum Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi serta sistem online. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rizky. Ya, untuk usaha terbatas berbadan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian tidak hanya pada harta kekayaan badan usaha itu sendiri saja, namun juga termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang dipersiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akte pendiri dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh sebab itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah umum UMKM. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CP, Persekutuan Komanditer, atau firma Persekutuan Perdata. Selanjutnya, Bu Yuli. Bentuk-bentuk kerjasama bisnis perusahaan. 1. Merger. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. UPT menggunakan istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi merger. UPT memberikan pengertian pergabungan antara perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Merger memiliki tujuan yaitu 1. Memperbesar modal, 2. Menyelamatkan kelangsungan produksi, 3. Mengembangkan jalur produksi, dan 4. Menciptakan sistem pasar monopolistik. Lanjut. 2. Konsolidasi yang berasal dari kata consolidation yang berarti melebur adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri. Selain status badan hukum, perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sebagaimana halnya dengan penggabungan, maka peleburan juga bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut. Memperbesar jumlah modal, memperbesar sinergi perseroan, menyelamatkan kelangsungan produksi,
mengamankan jalur distribusi, dan mengurangi pesaing dan mampu bersaing secara monopolistik. Ya. Tiga, joint venture. Menurut Engga Prayogo adalah suatu persetujuan di antara melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan atas suatu perjanjian yang berpegang pada prinsip-prinsip Perdata. Persetujuan harus memenuhi syarat dan sah menurut KUH Perdata seperti yang tertuang dalam pasal 1320. Keuntungan dan kerjasama joint venture adalah: 1. Badan Usaha Indonesia akan mendapatkan bantuan perdanaan dan memanfaatkan modal asing. 2. Badan Usaha Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan manajemen asing yang sudah berpengalaman. 3. Badan Usaha Indonesia dapat memanfaatkan dan menembus pasar di luar negeri. 4. Bagi pihak asing mempermudah akses ke dan 5. Yang terakhir, pihak asing akses untuk masuk ke pasar domestik yang mungkin dimiliki mitra lokal. Ya, selanjutnya dilanjut. Selanjutnya dilanjut oleh Almalia Pala. Selanjutnya yang keempat ada waralaba. Waralaba untuk kejujuran atau kebebasan adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan Mbak Amalia, dan maaf. atau menggunakan. Mbak Amalia, maaf. Kameranya kameranya coba. Nah, ngadep ke kamera. Ya. Supaya. Nah, gitu. Silakan. Di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Waralaba dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, waralaba luar negeri. Cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas. Merek sudah diterima berbagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Yang kedua, waralaba dalam negeri juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup, piranti awal, dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Selanjutnya, bisnis kecil dan peranannya. Usaha kecil dan menengah atau UKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya. Sektor usaha kecil dan menengah atau UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM. Terlebih lagi, unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
Selanjutnya, pengertian kewirausahaan. Istilah kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari kata wira dan swasta. Wira berarti sesuatu yang bersifat mulia atau luhur, sedangkan swasta berarti kemampuan untuk berdiri atau atas kekuatan sendiri atau swasta. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk berisiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai usaha perusahaan dan menjadikannya berhasil. Melalui upaya yang dijalankan yang bersangkutan merencanakan dan mengharapkan kompensasi dalam bentuk keuntungan di samping juga kepuasan. Sudah, Pak. Sudah. Sudah Mbak ya? Sudah, Pak. Oh, daftar pustakanya mana coba? Lihatkan. Halaman 11. Nah, aduh, iya. Nanti perlu belajar lagi untuk cara menuliskan daftar pustaka secara benar ya. Ini kalau ada sih buku ya, kalau ada sih. Nanti mungkin lebih dirapikan ya Mbak ya. Mungkin lebih dirapikan menuliskan cara menurut daftar pustaka. Nah, ini biasanya ada panduannya di internet juga banyak biasanya. Cara menuliskan daftar pustaka secara sistematis gitu, atau juga lihat buku-buku juga ya. Ini ngambilnya di internet semua ya. Di http. Oke, itu mungkin sedikit masukannya. Silakan mungkin dibuka dulu untuk sesi tanya jawab. Untuk ya, silakan untuk sesi tanya jawab. Ada yang mau dipertanyakan? Iya, saya ingin bertanya, boleh? Sebentar saya catat. Ayo Pak. Iya, saya ingin bertanya tentang tadi apa konsolidasi dengan satu lagi apa ya yang paling pertama itu saya agak Pak. Merger, oh ya dengan merger itu kan ada kata meleburkan. Nah itu letak perbedaan spesifiknya ada di mana? Itu aja sih Pak Rizky. Terima kasih. Maaf Pak Wandi, bisa diulang coba sekali lagi maaf. Tadi kan ada pengertian merger dan konsolidasi. Nah, di situ kan ada kata tadi meleburkan, penggabungan dua perseroan ya. Nah, itu letak perbedaan spesifiknya di mana kira-kira? Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Iya, Pak Wandi. Selanjutnya selain Pak Wandi, biar dijawabnya nanti sekaligus gitu. Perbedaan. Silakan. Lagi Kak. Mas Oki, coba saya mau bertanya ini. Ayo, tadi ya. Jadi kan tadi kalau ngomongin warabala ya. Waralaba bukan warabala. Oh ya, waralaba ya, Pak. Waralaba ya, Pak. Iya, bukan warabala. Aduh, ingat salah, Pak. Bala-bala nih kan si Mas. Belum makan, Pak. Jadi lapar ini. Iya. Ya, Pak. Jadi kan kalau ngomongin waralaba ya, setahu saya waralaba itu kan ada pemberi yang disebut franchisor dan penerima yang disebut franchise. Jadi saya mau bertanya nih, siapa yang dimaksud dengan pemberi warabala yang si waralaba Mas ini? Waralaba, Pak. Ingat warabala terus ini kayaknya nih. Gitu, Pak. Paham gak, Ki? Pemberi waralaba yang dimaksudnya. Ya, seperti itu. Kan jadi kan pemberi waralaba itu kan disebut franchisor dan penerima waralaba itu disebut franchise. Saya kan mau bertanya siapa yang dimaksud dengan pemberi waralaba tersebut, Ki? Ya, makasih, Ki.
Ya, sama-sama Pak Adil. Para Bu Yani tolong slide yang tentang meleburkan. Baik Pak Fadil, saya menjawab nomor 2 dulu ya Pak Fadil. Di sini kan siapa yang dimaksud pemberi waralaba? Waralaba pemilik merek dagang atau usaha yang memberikan hal penjualan kepada pihak lain, bisa berupa badan usaha ataupun perseorangan. Begitu Pak Padi. Oh, baik, mantap jawabannya. Terima kasih Bu Yuli. Bu Suryani deh. Sama-sama. Lebih ke PT ya Pak Adil ya. Siap. Makasih ya Bang Oki. Yang Bu Yani tolong buka yang tentang meleburkan Bu Yani. Meleburkan. Bu Yani. Sebentar Pak. Yang meleburkan ya? Iya. Pak Wandi. Aduh, ya. Apa dah Pak tadi? Ada merger, ada pengertian merger dan apa tadi konsolidasi ya? Tadi apa Pak pertanyaan? Ada kata-kata meleburkan, keduanya itu ada pengertian di kata meleburkan. Nah, perbedaan spesifiknya itu terletak pada apa, itu aja sih. Jadi saya jelaskan sedikit kurang lebihnya ya Pak Wandi ya. Dari yang dimaksud dengan perbedaan meleburkan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan. Perseroan itu yang mempunyai PT atau lebih dari meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa. Yang dimaksud dengan meleburkan diri itu ya misal antara kedua belah pihak sih yang saya tahu gitu Pak. Jadi apa ini? Bergabungan. Bu Yani bisa tolong dibantu Bu? Sebentar Pak. Pak Wandi, coba diulang Pak pertanyaannya. Ya, perbedaan antara apa tadi merger dan konsolidasi. Karena kan ada kata-kata meleburkan. Nah, perbedaan merger dan konsolidasi sih sebenarnya itu aja Bu. Slide-nya coba ada nggak tadi disampaikan merger definisinya, kemudian konsolidasi. Konsolidasi lebih ke arah ini ya kata aja menurut saya, bukan bentuk apa namanya kayak kalau merger ya tindakan sih sama juga tindakan gitu, samanya tindakan ya. Konsolidasi ada merger ada apa itu bukan jenis perusahaan tapi jelas action, mungkin lebih ke arah action bisnis ya, bisnis action bisnis gitu. Itu Pak ya. Perusahaan melakukan merger gitu kan. Perusahaan melakukan konsolidasi. Nah, tergantung nih kalau konsolidasi ya. Kalau di perusahaan konsolidasi itu gabungan. Memang gabungan ya. Gabungan dari beberapa file-file gitu ya. Kalau dari perusahaan itu ada laporan keuangan 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian ada bisnis itu ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Kemudian ada laporan konsolidasi, laporan gabungan semuanya itu seperti itu mungkin ya. Itu konsolidasi. Nah, saya bantu jawab gitu ya. Iya, baik Pak. Laporan konsol. Kalau merger, nah tadi merger sudah disampaikan definisinya, mungkin supaya lebih tepat coba dilihat di slide tadi rasa-rasanya ada tulisan merger. Berarti itu gabungan dua perusahaan atau apa coba? Mana gerak? Slide-nya mana? Coba dilihat. Itu Mas Ajis mau bertanya ya kali ya? Ada raise hand nih. Saya apa nanya? Ya, ini merger nih ada undang-undang PT nih ya, Undang 40 tahun 2007. Istilah penggabungan teknologi merger. Nah, ini
perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua personal terlebih untuk menghubungkan dengan cara mendirikan satu perseroan baru. Nah, gitu kan. Jadi ada dua perusahaan, ada perusahaan A, perusahaan B. Kemudian di merger, jadilah perusahaan C. Perusahaan C ini adalah gabungan dari dua perseroan. Itu menurut Undang-Undang PT ya. Undang-Undang tahun nomor 40 tahun 2007. Dan ini harus dinotaris ya, akte notaris, akte pendiriannya juga harus satu. Ya, buat akte notaris baru gitu. Jadi apa namanya gitu seperti itu. Nah, ini merger ya, ini definisi menurut undang-undang ya. Coba dibacakan, Mas. Bentuk-bentuk kerjasama bisnis perusahaan merger, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menggunakan istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi merger. UPT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa. Seperti kayak Bank BSI gitu ya Pak ya? Awalnya apa tuh? BSI itu gabungan dari apa ya? Bank apa ya itu? Dan Mandiri. BRI apa? BSI itu gabungan dari apa ya? Lupa lagi saya ya. Bank Syariah Mandiri, Pak. Bank Syariah Mandiri gabungan dari BRI seperti itu, Pak. BRI, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah gitu ya. Gitu ya. Iya, Pak, digabung jadi satu. Ya. Ini BSI betul. Perseroan yang beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Ini ya tujuannya apa tujuannya? Merger memiliki tujuan: 1. Memperbesar modalnya, 2. Menyelamatkan kelangsungan produksi, 3. Mengembangkan jalur produksi, dan 4. Menciptakan sistem pasar monopolistik. Ya. Oke, jelas ya mungkin ya. Jadi sederhananya ada perusahaan A, perusahaan B, kemudian gabung. Memang itu kan tindakan hukum ya, artinya bahasa hukum tindakan hukum. Lalu jadi perusahaan C. Nah, perusahaan C ini itu gabungan dari A dan B gitu kan. Itu jelas akte pendiriannya pun akte pendirian baru lagi seperti itu. Nah, ini seperti itu ya. Itu merger ya. Merger dalam konteks kerjasama bisnis corporate gitu. Oke, cukup kali ya. Nanti giliran saya ya. Cukup Pak. Oke. Nanti kira saya silakan kita beri aplaus dulu untuk teman-teman di kelompok 3 yang sudah pesen hari ini. Makasih ya. Jadi nanti kelompok selanjutnya nanti dipersiapkan banyak sebaik mungkin gitu ya. Nanti seperti biasa present nanti di offline nanti ya di pertemuan kelima itu nanti offline. Jadi kita insya Allah akan hadir di kelas offline di Dewantara. Itu. Oke. Sekarang giliran saya. Maaf, silakan closing statement dulu. Ditutup dulu ya Pak ya. Iya betul. Ya udah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah muncul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul bahan dari saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Maaf, Ustaz. Maaf sebentar. Lagi pengaturan dulu cam-nya. Berubah? Apakah berubah? Bergerak ya? Bergerak, Pak. Ya, bergerak, Pak. Oke.
Oke, hari ini saya mau menyampaikan materi struktur bisnis bisnis kecil dan kewirausahaan. Sebetulnya tadi sudah sampaikan juga oleh kelompok 3, ini hanya menambah atau memperkaya wawasan kita tentang bisnis ya. Ada beberapa slide yang tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh kelompok 3. Kita coba lihat ya. Struktur bisnisnya banyak contoh ya, konsep klasifikasi bisnis baik skala nasional, regional ataupun internasional gitu ya. Nah, bisnis bisa kita lihat dari kita pelajari dari sifat kegiatannya banyak sekali ya. Ada di agraris, agrari ekstraktif, ada perdagangan, ada industri, ada pelayan, ada pemberi jasa dan sebagainya ya. Pemilikannya ya menurut Griffin dan Albert tahun 2002, kepemilikan bisnis seperti usaha perorangan. Usaha kita melakukan usaha di rumah, di tempat toko kita gitu, yaitu bisnis perorangan ataupun perusahaan kongsi ya. Ini kepemilikan. Kalau perorangan berarti bisnis yang dimiliki oleh perorangan ya. Kemudian perusahaan kongsi atau partnership ya. Lalu ada koperasi, ada PT, ada BUMS, ada BUMN, ada UMKM gitu ya. Nah, seperti ini ada PT ini seperti BUMD. Nah, saya sekarang ada di BUMD, di Badan Usaha Milik Daerah, tapi bentuknya PT, perseroan terbatas ya. Nah, ini bentuknya PT, ini masuk di sini, gitu. Ada BUMS, ada Badan Usaha Milik Negara, ada UMKM. Bentuk hukumnya berbadan hukum dan tidak berbentuk badan hukum. Ya. Selanjutnya, berbentuk badan hukum ya, berbentuk badan hukum yaitu badan usaha yang mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya atau para pengurusnya. Para anggota tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaan di luar yang disebut dalam saham yang dimilikinya. Jika terjadi kepahilitan, maka harta pemilik tidak turut menanggung risiko. Sementara bentuk usaha yang tidak berbadan hukum bertanggung jawab penuh terhadap usahanya tanpa melibatkan secara formal pihak lain. Nah, ini ada kadang-kadang ada kerancuan ya definisi ini berbadan hukum. Sebetulnya kalau nanti ada contoh-contohnya, tadi juga sudah sampaikan oleh kelompok 3 ya. Bukan berarti bahwa PT ini tidak punya akte notaris gitu ya. Itu ada dalam konteks ini, bukan berarti dia tidak memiliki akta notaris yang itu di akte pendirian yang disahkan oleh notaris gitu ya, yang dibuat oleh notaris, disahkan notaris kemudian juga didaftarkan di Kemenkumham gitu ya. Bukan seperti itu ya. Seperti PT, kita lihat contohnya dulu ya. Ada usaha tidak berbentuk badan hukum. Nah, ada contoh di sini yang firma dan persekutuan. Nah, CV ini ya, Commanditer Vennootschap ya. Ini bukan berarti tidak punya legalitas. Artinya tidak berbentuk badan hukum gitu. Bukan seperti itu mungkin yang dimaksud di sini gitu ya. Jadi kita lihat dulu definisinya sebentar ya. Sementara bentuk usaha yang tidak berbadan hukum bertanggung jawab penuh terhadap usahanya tanpa melibatkan seorang pihak lain. Nah, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum ini dalam konteks bukan dia tidak punya legal aspek gitu ya, tapi lebih ke arah kalau badan hukum dia seolah tidak ada tanggung jawab ketika saya nih jadi direksi di perusahaan, bukan berarti bahwa ketika ada kerugian perusahaan saya harta saya ikut terkait-kait, nggak begitu gitu ya. Besar normalnya. Jadi ini lebih ke arah perusahaan. Jadi tanggung jawabnya para anggotanya tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaan di luar gitu ya. Jadi jika terjadi kepahilitan nih, kalau perusahaan saya pailit ya, bukan berarti saya menanggung pailit tersebut seperti itu. Beda nanti dengan yang tidak berbentuk badan hukum. Nah, tidak berbentuk badan hukum itu nanti dia bertanggung jawab penuh terhadap usahanya tanpa melibatkan secara formal pihak lain. Jadi kayak CV gitu ya. CV itu ketika ada kepailitan ya harta saya juga jadi jaminan seperti itu ya. Ini kita lihat nanti untuk ini. Jadi bukan berarti definisi badan hukum dan tidak badan hukum itu adalah tidak memiliki legal aspek, itu intinya. Bukan seperti itu ya. Usaha tidak berbentuk badan hukum ya. Perusahaan yang dimiliki suatu individu perusahaan keluarga. Mendirikannya sangat mudah, hanya perlu izin khusus. Contoh perusahaan perseorangan percetakan,
IMB, surat izin usaha perdagangan tanda TDP yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Kalau Kabupaten Bogor ada BPMPTSP gitu, ada BPT, ada BPPT PM kalau di Bogor, kalau di Kabupaten Bogor ada BPMPTSP ya, Badan Pelayanan Perizinan itu ya. Panjang sekali itunya. Tapi itu biasanya itu yang melakukan produk-produk perizinan gitu ya. Keunggulannya antara lain, keunggulan dari perusahaan perseorangan, pemilik bebas mengambil keputusan ya. Karena pemiliknya perseorangan, jadi dia punya kebebasan untuk mengambil keputusan. Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak milik perusahaan, rahasia perusahaan terjamin, pemilik lebih giat berusaha. Lalu kelemahannya antara lain, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan perusahaan tidak terbatas, kemudian kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin, dan seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks ya. Karena namanya perusahaan perseorangan ya kita memanage sendiri usaha tersebut ya. Itu. Selanjutnya persekutuan firma. Firma merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melaksanakan usaha. Umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian atau profesi sama atau mirip dan sama tanggung jawab tidak terbatas. Laba atau kerugian akan ditanggung bersama. Firma didirikan dengan akte notaris yang didaftarkan pada panitera pengadilan. Nah ini kan nih, firma didirikan dengan akte notaris tuh ya. Padahal di awal usaha tidak berbentuk usaha tidak berbentuk badan hukum. Kalau kita berpikir bahwa wah tidak badan hukum berarti dia tidak punya legal aspek, nggak begitu. Ya untuk definisi ini tidak badan hukum itu artinya bahwa kalau ada kerugian itu ya bukan akan menjadi ini sendiri ya kita akan terlibat di sana gitu ya kayaknya karena berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum. Nah, ini contoh tidak berbentuk badan hukum. Keunggulannya kepemimpinan firma dilaksanakan oleh para pemilik dan mereka bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya terhadap hutang-hutang perusahaan. Jadi kalau ada hutang perusahaan dia jadi agunan juga gitu kayaknya sendiri gitu ya. Jadi punya tanggung jawab kalau tidak bisa bayar ya uang dia juga harus dibayar. Selanjutnya kemampuan manajemen lebih besar karena ada pembagian kerja di antara para anggota. Pendiriannya relatif mudah baik dengan memerlukan akte atau tidak. Membutuhkan modal lebih mudah terpenuhi. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kelemahannya ya kerugian yang disebabkan oleh satu anggota harus tanggung bersama anggota lainnya. Nah ini. Jadi kalau ada kerugian yang disebabkan oleh satu anggota harus tanggung bersama anggota lainnya. Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu, itu firma. Selanjutnya persekutuan atau komanditer. Persekutuan komanditer adalah bentuk perusahaan yang diberikan oleh orang atau lebih sekutu, pengurus yang bertanggung jawab terhadap perusahaan dan seorang yang menjadi pemodalnya. CV. Nah, CV ini karena biasanya modalnya tidak terlalu besar seperti PT, banyak ini dimiliki oleh saudara-saudara kita lah ya. Kalau di Kabupaten Bogor banyak sekali usaha kecil yang dia cukup ikut pengadaan barang dan jasa, punya CV-nya. CV ini sebenarnya bahasa Belanda ya, Commanditair Vennootschap itu bukan bahasa kita yang jelas ya. Kepanjangannya kalau disebut CV ada kurikulum vitae ya. Ini kalau ini dalam perusahaan Commanditair Vennootschap. Adalah bentuk perusahaan kedua setelah perseorangan yang paling banyak dipilih para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Para pendiri perseorangan komanditer terdiri dari perseorangan aktif dan perseorangan pasif. Perseorangan aktif adalah anggota yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Sedangkan perseorangan pasif adalah orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor ke dalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan pribadinya. Jadi kalau kita sebagai pemilik modal ya pemegang saham, kalau aktif itu berarti kita juga ikut masuk di situ sebagai pengurus intinya. Bisa jadi direktur utamanya gitu ya. Jadi uang punya kita, kemudian kita kelola langsung gitu ya. Nah, CV ini kenapa banyak diminati? Biasanya modalnya sangat relatif kecil ya, tidak mensyaratkan modal yang sangat besar karena ada ketentuan-ketentuan di sana yang mengatur kualifikasinya apa. Uangnya modalnya 100 juta ya 100 juta mah CV aja masuk. Kalau PT biasanya modalnya memang gede, besar ya. Itu ada ketentuan yang mengatur itu ya. Nah, kalau perseroan pasif berarti dia hanya punya uang, kemudian diinvestasikan ke perusahaan dan silakan orang lain yang menjalankan usaha tersebut. Kalau nanti ada keuntungan yang diperoleh dari usahanya, maka dia akan mendapatkan bagian sebagai
persora pasifnya atau sebagai investor atau pemegang saham itu ya. Unggulannya antara lain kemampuan manajemen lebih besar, proses penilaiannya relatif lebih mudah, modal yang dikumpulkan bisa lebih besar karena gabungan gitu ya, mudah memperoleh kredit. Kelemahannya antara lain sebagian pengurus yang menjadi persora aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas, kemudian sulit menarik kembali modal dan kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Silakan nanti tambahkan ya keunggulan dari persekutuan atau perseroan komanditer ini. Nah, usaha berbentuk badan hukum. Nah, itu kalau itu CV dan sebagainya. Nah, kalau PT, nih ya PT. Perseroan terbatas. PT adalah suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi badan hukum yang penilaiannya dilakukan melalui akte notaris, di mana suatu dokumen, maaf sebentar, ada notifikasi apa? Yang pada saat mencantumkan tujuan pendirian, saham yang dikeluarkan nama pimpinan yang menjalankan usaha. PT dianggap sebagai pemilik perusahaan tapi tidak bercampur dalam menjalankan kegiatan usaha. PT, nih saya sekarang bekerja di perusahaan BUMD berbentuk PT, perusahaan terbatas ya. Saat waktu itu dengan perusahaan, saya ditugaskan untuk mengurus ke notaris gitu ya akte pendirian ini, lalu kita daftar juga ke Menhumkam tapi via notaris ya. Ya kita via notaris tolong bantu urus sampai ke Menhumkam. Jadi situ ada notaris nomor berapa, lalu terdaftar di Kemenhumkam nomor berapa. Jadi itu ada seperti kayak sertifikat ya, ada sertifikat bahwa perusahaan kita ini legal untuk PT. Di situ bicara masalah uang yang disetor berapa, kemudian modal berapa gitu ya di dalam akte notaris tersebut. Kemudian di situ ada juga susunan pengurus perusahaan ya, direksinya siapa, kemudian komisarisnya siapa ya di situ. Kemudian modalnya berapa, di situ ada ya. Modal dalam bentuk saham. Karena kalau PT perseroan terbatas itu bentuknya saham. Kalau kita punya uang 5 miliar gitu ya, kemudian diinvestasikan di PT, nah per lembar saham itu berapa? Misal 100.000 ya, berarti 5 miliar dibagi 100.000 berarti ada kurang lebih misal 500 lembar saham. 500 kali 100 kan berarti 5 miliar ya. Seperti itu ya. Jadi dalam bentuk saham. Nah, Undang-Undang PT ini sudah jelas. Jadi silakan kita semuanya kalau kita mau bicara lebih lanjut jauh tentang perusahaan terbatas, itu ada Undang-Undang 40 tahun 2007 yang mengatur tentang perseroan terbatas ya. Itu ada regulasinya sendiri ya. Akte harus mendapat pengesahan dari Menhumkam ya, Menteri Kehakiman ya. Kalau kita Menteri Hukum dan HAM ya. Kemudian daftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita negara. Pembuatan PT dari saham. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah RUPS. Nah, pemegang kekuasaan tertinggi ada RUPS. RUPS ini biasa diadakan dalam PT ini ya, ada yang kalau normal ada rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham ini biasanya ada rapat yang biasa diadakan untuk persetujuan RKP. Jadi kalau RKP ini rencana kerja anak perusahaan ini disusun kan tiap tahun. Misal di tahun 2002 kami direksi ini mau berencana merunningkan program apa. Nah, di 2021 ini kita harus susun itu. Lalu di aturan PT ya, di ADART itu menstate ya, menyatakan bahwa maksimal 1 bulan setelah tahun anggaran berjalan itu harus disahkan RKAP sebagai pedoman kita untuk melaksanakan kegiatan. RKAP itu rencana kerja dan anggaran. Jadi bukannya pekerjaan tapi juga anggarannya di sana. Misal kita mau melakukan kegiatan A dengan dana sekian rupiah. Nah, itu di Desember atau Januari itu harus di RUPS-kan, dirupskan untuk ditandatangani oleh pemegang saham. Pemegang saham ini yang punya uang ya. Dia setuju untuk si direksi ini, si manajemen ini menjalankan program ini segala macam, kemudian disahkan di RUPS ya. Nah, rapat pemegang saham ini ada rapat biasa ya. Rapat biasa ini untuk penetapan RKAP dan rapat pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. Kalau misalnya 2022 ini saya harus mempertanggungjawabkan di 2021. Nah, maksimum di Juni ini saya harus menggelar RUPS untuk
pertanggungjawaban 2021. Itu rapat umum pemegang saham biasa. Kalau yang luar biasa, kan ada dua nih, ada rapat umum RUPS biasa dan ada RUPS luar biasa. Kalau yang biasa adalah penandatanganan pengesahan RKAP ya, sama pertanggungjawaban itu harus disahkan oleh pemegang saham. Kalau luar biasa seperti tiba-tiba ada suatu hal penggantian direksi, penggantian direksi atau ini ada suatu hal yang mendesak sehingga itu dilakukan RUPS ini di luar jadwal yang semestinya yang biasanya seperti itu ya. Itu RUPS. Nah, pemegang tertinggi ini RUPS, siapa yang di sana? Ya pemegang saham ya. Pemegang saham bisa menghadirkan direksi-direksi untuk ikut rapat di sana dan yang punya suara adalah pemegang saham. Pemegang saham ini kalau biasa bahasa di bisnis atau bahasa ini adalah shareholder namanya ya. Shareholder dia pemegang saham seperti itu. Jadi pemegang saham itu pemodal, dia yang punya modal untuk modalnya untuk dijalankan oleh si direktur gitu ya, si pihak manajemen, uangnya tersebut untuk dikembangkan atau dioperasikan lah gitu ya, modal-modal tersebut untuk dijalankan sehingga itu bisa bertambah atau berlipat-lipat nantinya seperti itu. Belum azan ya? Belum, Pak. Sebentar lagi ya. Oke. Keunggulannya, pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Pemegang saham bertanggung jawab nih, pemegang saham punya tanggung jawab terhadap utang perusahaan. Udah mendapatkan tambahan dana modal misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Nah, itu saham ini bisa dijual ya ke publik. Kita kalau suka dengar bahwa Telkom menjual sahamnya ke publik gitu. Karena perseroan terbatas ya bukan sendiri yang pemiliknya, jadi itu bisa dimiliki oleh orang luar pun seperti itu ya, punya saham berapa sekian X rupiah. Nah, kalau BUMD dia tidak boleh PMD ini melepas saham di bawah di atas 50%. Jadi pemerintah minimal harus punya saham 51%. Kalau BUMD ya, BUMD. Tapi kalau yang lain ada regulasi karena kami pemerintah ya dibatasi, pemerintah harus punya saham yang dominan dibanding luar. Tapi kalau di luar biasanya saham itu dibuka ke publik ya. Silakan yang mau beli saham satu lembarnya sekian rupiah. Jadi kita di situ bisa menerima keuntungan kalau perusahaannya punya untung gitu ya. Seperti itu, jadi akan kebagian lah. Lalu kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena pemegang saham atau pemilik modalnya banyak, relatif ya lebih terjamin. Kalau ada kekurangan modal bisa minta mungkin kepada mereka pemegang saham. Kalau kerugian ya tanggung bersama seperti itu. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya umum, efisiensi pimpinan karena pimpinan rapat diganti sewaktu-waktu melalui RUPS. Nah, RUPS ini bisa mengganti kapanpun si direksi ya. Jadi tidak ada aturan yang mengekang si pimpinan pemegang saham. Kalau saya nggak suka atau kalau ingin mengganti direksi ya bisa ganti kapanpun dengan dilakukan di rapat umum luar biasa, kan bukan biasa lagi seperti itu. Jadi RUPS luar biasa. Kepengurusan perseroan memiliki tanggung jawab yang jelas kepada pemilik atau pemegang saham. Diatur dengan jelas oleh undang-undang PT serta peraturan lain yang mengikat melalui kegiatan perusahaan. Kelemahannya merupakan subjek pajak tersendiri dan dividen yang terima pemegang saham akan dikenakan pajak. Keuntungan perusahaan itu kalau di PT itu namanya dividen. Ya, kalau dividen berapa yang disetor kalau perusahaan punya keuntungan, kemudian berapa yang disetor perusahaan kepada pemegang saham itu namanya dividen ya. Dividen, keuntungan itu apa namanya? Dividen gitu ya. Kalau dengar dividen berarti adalah keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Ya. Kurang terjamin rahasia perusahaan karena semua kegiatan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Lalu proses pendiriannya membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih besar dari CV. Ya, tentu ya, udah lebih gede, pengurusan pun lebih tricky ya, lebih rumit gitu, lebih lama gitu dibanding CV. Lalu proses pembaruan, perubahan dasar, pengguna perusahaan membutuhkan waktu dan biaya setelah RUPS. Nah ini kalau ada perubahan modal, saham, selain ada persetujuan RUPS di sana juga itu harus laporkan ke notaris dan catat di notaris dan ke Menhumkam seperti itu. Selanjutnya yang perusahaan yang usaha berbentuk badan hukum selain PT adalah koperasi ya. Koperasi itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan sukarela gitu ya. Yayasan juga kan ada bisnis suka ada badan hukumnya, notarisnya dan sebagainya ya. Selanjutnya untuk kerjasama bisnis ya, tadi sudah disampaikan juga ya, ada joint venture,
ada trust, ada sindikat, ada kartel, ya. Ini salah satu beberapa bentuk-bentuk kerjasama bisnis, ya. Joint venture nanti kerjasama beberapa perusahaan dari luar negeri untuk mencapai kekuatan ekonomi tertentu. Ada trust. Yang sering kita dengar tuh sindikat dan kartel. Kalau mendengar kata ini biasanya konotasi negatif, ya. Sindikat, wah berarti narkoba, kejahatan ya, karena kita suka nonton di film, mereka tidak bicara joint venture tapi sindikat, berarti narkoba ini. Kartel, wah ini perdagangan ya dulu zaman Escobar dan sebagainya, dulu Kolombia yang sangat terkenal itu kan, kartel dan sebagainya. Nah, konotasinya kadang negatif ya. Kalau kita bicara kartel, sindikat tuh ada suatu hal yang memang tidak baik seperti itu ya. Ini konotasi yang sering kita dengar ya. Izin Pak. Maghrib ya? Iya maghrib Pak. Oke, kita skip dulu, istirahat dulu. Biasa untuk saat maghrib ya. Ya, kita itu dulu, break dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Den, udah Den. Udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Ki, salat Ki dah. Salat dulu malam Jumat ini. Bu Yuli pengen buru-buru beres. Bu Yuli mah akak mulu dia kalau gua udah opening. Apa sih Den? Saya kagak bisa masuk ini. Telat. Itu itu nggak bisa masuk apa itu kan udah masuk, aduh Den, parah Den. Itu Pak Kardi sama Pak itu mau gimana dia? Kayaknya udah di upload, ya? Belum di upload sama Pak itu udah nggak bisa join tuh udah telat. Tapi tadi si tadi Seven itu ya. Login ya, sign up. Yang Seven sign up harus sign in dulu, berarti belum verifikasi email atau gimana? Ayo, siapa lah yang mau bertanya lagi? Dah, cukup. Makasih. Ampura. Jadi oke, ini saya mau bertanya, kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh warabala? Warabala. Biar waktu yang menjawab dia. Ya, saat maghrib dulu dah. Ya maaf, Nisa. Bareng nggak Nisa? Ayo, gua imamin. Ayo Nisa, Denny, belakang semua. Turun. Dah. Lu keren amat dia pakai kacamata dia. Tahun itu Adipati Dolken, lo nggak tahu Bil. Mata gue silinder Bil, aduh kacau. Nggak bisa main biliar lagi dah. Bisa tuh bos, gas.
Peneruan. 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 Siapa? Itu di mute dulu lagi malam Jumat kedengeran. Oh, siap, maaf. Kedengeran lagi malam Jumatan, Pak. Lagi jelang sih, Pak. Mohon izin.
Halo, Assalamualaikum. Salam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, sudah ya istirahatnya. Iya, Pak. Yang lainnya apakah sudah hadir? Pak Rahmat udah bisa ya Pak sekarang Pak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Tadi itu kali Pak itunya sinyalnya kali Pak. Iya, Pak. Jadi kameranya sama slide-nya nggak muncul, Pak. Itu kalau sinyalnya kurang kuat atau lagi low sinyal, biasanya begitu Pak, kameranya nggak muncul gitu. Karena sudah ada ya Pak ya? Sudah ada ya? Siap, sudah ada Pak. Oke, bagus. Oke, yang lainnya mohon open cam ya. Buka kamera lagi ya, kita lanjutkan lagi. Denny Septian, udah masuk belum Denny Septian? Denny Septian. Oke, yang lainnya sudah ya. Pak. Oke ya. Oke, kita mulai saja ya. Mas Aji sudah masuk ya? Tadi masih error ya gambarnya? Sudah, Pak. Baik. Oke. Nah, masih membahas bentuk-bentuk kerjasama bisnis. Ada joint venture, ada trust, ada sindikat, ada kartel, ada merger ya. Merger ya, ini merger yaitu penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang di merger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang di merger. Dengan begitu perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dalam perusahaan yang di merger. Ini kalau untuk definisinya tadi sesuai dengan Undang-Undang PT 2017 tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 gitu ya. Itu. Jadi ternyata memang awalnya kalau dari penjelasan ini satu perusahaan yang memerger ini memang punya saham yang lebih ya, paling tidak memiliki 50% saham dan perusahaan yang di merger. Oke, holding company. Nah, ada holding company yaitu menjelaskan bahwa ada sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut memiliki sebagian besar sejumlah saham perusahaan. Holding nih, gampangnya begini. Kalau holding company itu ada perusahaan induk ya, ada perusahaan induk, kemudian induknya itu dia memiliki perusahaan-perusahaan sebagai anak perusahaan seperti itu ya. Itu perusahaan apa ya, mungkin ini kalau beberapa perusahaan besar karena mungkin dia membutuhkan ekspansi yang lebih luas lagi gitu ya. Kemudian penanganan masalah yang dirasa harus coba didistribusikan atau harus ditangani oleh perusahaan yang lain, itu juga bisa jadi holding. Misal saya ingat saya ada perusahaan PT BLST namanya. Bogor Life Science punya IPB ya, PT BLST. PT BLST ini membawahi beberapa anak perusahaan, ada Prima Kelola, ada juga perusahaan selain Prima Kelola, tapi dia ada perusahaan induk, kemudian ada cabang-cabang yang itu jadi anak perusahaan tersebut. Nah, biasanya kompleksitas masalah di perusahaan induk itu banyak, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik oleh anak perusahaan gitu, seperti itu ya. Itu holding company. Nah, PT BLST yang punya IPB itu dia ada Prima Kelola, ada juga di Botani itu ada Serambi Botani gitu ya, ada juga ada beberapa cabang anak perusahaan, tapi itu masuk dalam bagian dari PT BLST. Dan kita bisa cari contoh-contoh yang lainnya di sana. Kenapa munculnya holding company? Karena dirasa bahwa ini ada tugas-tugas yang memang harus dibantu ya, penanganan masalah pekerjaan bisnis yang itu tidak bisa cukup ditangani oleh satu perusahaan, dan itu harus coba dibagi supaya lebih berkonsentrasi atau lebih merata di pengaturan kerjanya. Jadi bebannya tidak numpuk di perusahaan induk seperti itu, sehingga diperlukan anak perusahaan atau holding company ini. Lalu ada akuisisi atau pengambil alihan, yaitu suatu tindakan perusahaan yang membeli perusahaan lain dengan cara membeli saham perusahaan itu. Dengan itu maka perusahaan yang membeli dapat menguasai perusahaan tersebut. Di akuisisi ya,
Kita lebih sering dengar juga kata akuisisi ya pengambil alihan ya. Lalu adalah franchising, yaitu tindakan memberikan hak kepada seorang atau suatu perusahaan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan franchise ini. Ya, banyak Alfamart, Indomaret yang contoh-contoh, lalu ada perusahaan waralaba lainnya yang dia franchise gitu ya. Kemudian juga ada apa ya? McD apa ya yang dia sebetulnya memberikan hak kepada orang lain ya, kepada seorang atau perusahaan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan. Nah, di situ ada royalti yang akan diterima atau diperoleh oleh pemiliknya seperti itu. Ada licensing, yaitu penggunaan suatu brand atau merek produk yang telah dikenal dengan cara membeli hak penggunaan merek dari organisasi atau individu yang memilikinya. Lalu bahasan selanjutnya adalah bisnis kecil atau small business ya. Small business. Small business atau sebentar, di mana ya? Bisnis kecil. Nah, atau small business. Bisnis kecil atau small business menurut Small Business Administration Amerika, bisnis kecil adalah sebuah pabrik yang didirikan oleh beberapa karyawan. Dari beberapa karyawan berarti kita bisa membayangkan beberapa karyawan itu berarti jumlahnya relatif sedikit ya, relatif sedikit. Usaha grosir dengan jumlah penjualan kurang dari $200.000 setahun. Lalu usaha toko eceran, perusahaan konstruksi, usaha jasa dengan jumlah penghasilan setahun kurang dari $50.000. Nah, bisnis kecil atau small business. Ebert dan Griffin memberikan definisi small business. Nah, small business atau bisnis kecil, ya? Share screen-nya jadi black screen. Jadi apa? Jadi hitam, Pak. Ya. Oh ya? Nggak ada itunya, Pak. Nggak ada gambarnya. Oh gitu? Sebentar. Ya. Oke, sebentar. Tapi di saya ada ini. Maaf. Nah, ini sekarang ada nggak? Ada kok, ada. Oh iya, ini tadi klik pause share tadi ya, lupa. Ada, Pak, sekarang. Sekarang ada? Ada, Pak. Oke, sebentar. Ada, Pak, normal. Nah, ini ada nggak sekarang? Masih ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Tadi ada belum keklik ya. Nah, Ebert dan Griffin memberikan definisi small business sebagai berikut. Small business as one that is independently owned and managed and doesn't dominate its market. A small business then cannot be part of another business. Operator must be their own bosses, free to run their business as they please. Artinya bisnis kecil adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Bisnis kecil ini bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain yang dilakukan oleh pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupannya. Ya, bisnis kecil seperti usaha-usaha rumahan, gitu ya. Rumahan tetangga kita, saudara kita, mereka punya usaha dengan batasan-batasan yang kita lihat nanti batasannya seperti apa ya. Kalau lihat dari bisnis kecil, akan ada batasan-batasan yang biasanya menjadi tolak ukur. Kenapa ini disebut bisnis kecil ya, small business. Ini belum berubah ya. Maaf, sebentar. Ini belum bergeser ya? Nggak bergeser ya? Masih di bisnis kecil, Pak. Ya, Small ini, business. Apa namanya, nggak bergerak nih sebentar. Oke, kenapa ya nih? Kayak hang sebentar. Udah berubah ya? Oke, berubah ya? Masih, Pak. Ah? Berubah? Masih bisnis kecil, Pak. Ya, sudah berubah. Oke. Nah, Commit for Economic Development mengemukakan bisnis kecil memiliki ciri-ciri. Pertama, manajemennya dilakukan secara bebas. Biasanya pemilik langsung menjadi manajer. Pemilik jadi manajer ya, usaha rumahan biasanya mereka selain sebagai owner tapi juga sebagai manajernya. Modal berasal dari pemilik atau kelompoknya.
Kemudian daerah operasinya bersifat lokal dan memiliki bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi bisnis. Keempat, dalam hal usaha industri, ukuran besar dan kecil itu sangat relatif. Suatu bisnis dikatakan kecil jika dibandingkan dengan bisnis yang sejenis. Jadi itu ya. Menurut Megginson, klasifikasi bisnis itu kalau jumlah karyawan. Kalau kurang dari 20 orang itu very small business. Kalau 20 sampai 99 itu small business. 100 sampai 400 itu middle business. 499 ya. 500 atau lebih big business. Saya baca di Undang-Undang 20 tahun 2008 ya. Undang-Undang 20 tahun 2008 itu tentang UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Ini ada perbedaan klasifikasi usaha mikro, kecil, menengah. Mikro bagaimana cirinya, kemudian kecil bagaimana cirinya, dan menengah bagaimana cirinya. Nah, untuk mikro itu asetnya itu 50 juta di luar tanah dan tidak termasuk tanah dan bangunan, dan biasanya umumnya pendapatannya di bawah 100 juta atau hasil penjualan itu sampai 100 juta. Jadi itu bisnis mikro. Jadi kalau kita lihat klasifikasi punya aset 5 sampai 50 juta itu masuk ke usaha mikro. Kemudian ada kecil. Nah, kecil ini berapa? Nah, kata Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 untuk kecil itu punya aset 50 juta sampai 500 juta ya, tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualannya ya 300 juta sampai 2,5 miliar. Itu masuk klasifikasi kecil. Jadi kecil ini punya aset bersih lah gitu ya, 50 sampai 500 juta. Nah, untuk kelas menengah itu 500 juta sampai 100 miliar. Ya, 500 juta sampai 100 miliar ya, di luar tanah dan bangunan serta hasil penjualan ya sampai 50 miliar. Di atas 100 miliar untuk asetnya itu masuk klasifikasi besar. Ya, ada mikro, kalau bicara UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah ya. Jadi perusahaan saya nih, perusahaan BUMD itu masuk klasifikasi menengah karena kita memiliki aset tidak lebih dari 100 miliar gitu ya. Jadi tidak lebih dari 100 miliar di luar tanah dan bangunan. Kalau dihitung-hitung tanah dan bangunan itu sudah tidak termasuk. Jadi ada aset bersih ya, aset bersih di luar tidak termasuk tanah dan bangunan seperti itu. Jadi luar biasa ya kalau bicara perusahaan besar, berarti dia memiliki aset di atas 100 M. 100 M ya kalau lihat klasifikasinya. Dan itu biasanya kalau di akta pendirian atau di akta pendirian dinotariskan itu bisa tercantum klasifikasi apa. Atau juga itu di dalam kualifikasi kalau perusahaan saudara maksud di Kadin ya atau dagangan dan industri, itu ada spesifikasi kualifikasinya perusahaannya masuk di golongan apa menengah, apa besar, apa kecil seperti itu ya. Nah, gitu. Oke, itu definisi yang disampaikan oleh Undang-Undang 20 tahun 2008 mengenai UMKM ya. Selanjutnya karakteristik dari small business. Ini sebentar, Bapak. Karakteristik dari small business ya adalah manajemennya independen, pemilik langsung menjadi manajer. Modal dari pemilik sendiri atau pinjaman individu lain, kemudian daerah operasionalnya terbatas daerah lokal, walaupun kadang-kadang daerah operasional tidak hanya lokal. Usahanya memang kecil dibandingkan usaha besar. Karakter bentuk bisnis kecil dapat dilihat dari cara pengelolaan, lokasi dan tempat usaha, pemerintah yang jual, pemilikan karyawan dan teknologi yang digunakan. Jadi kita bisa ambil contoh-contoh usaha rumahan gitu ya. Dia modal sendiri, kadang-kadang modal dari pinjaman, tapi juga pengelolaannya juga banyak dilakukan oleh sendiri gitu, manajemennya. Lalu usahanya juga tidak seperti usaha-usaha di pabrik yang dia punya tempat luasan yang luas gitu, kemudian tempatkan di tempat tertentu gitu khusus gitu ya. Nah, kalau yang small business ya kita kasih contoh beberapa usaha yang ada di sekitar kita ya, tetangga kita seperti itu. Lalu apa peran dari bisnis kecil? Mendorong cara kerja inovatif dan fleksibel, memelihara
kedekatan dengan konsumen, memberi kesempatan bagi karyawan untuk belajar dari pengalaman secara komprehensif, melakukan kerja dan jembatan untuk meningkatkan bisnis besar, serta berkontribusi terhadap PAD, pendapatan asli daerah. Keunggulan dan kelemahan bisnis kecil, umumnya menjadi pemilik manajer, pemilik intim dengan karyawan, pemilik yang jual memang dibutuhkan sesuai dengan selera, dan sebagainya. Jadi kalau bisnis kecil kan kita bisa menyampaikan menurut sepengetahuan kita apa sih yang keunggulan dari kita punya usaha yang tergolong kecil ya. Mungkin manajemennya tidak terlalu rumit ya. Mau manage-nya tidak terlalu rumit, beda dengan usaha yang besar ya. Termasuk izin-izin pun ya. Kadang-kadang mereka belum punya TDP, SIUP gitu, dan nggak ngerti kadang-kadang apa SIUP, apa TDP gitu, seperti itu ya. Silakan dibaca lebih lanjut kelemahannya. Ya, ada beberapa kelemahan, banyak kegagalan dari operasi lokal sehingga laba yang dihasilkan lebih terbatas, keuntungan kurang maksimal, sangat tergantung dari pribadi seseorang, permodalannya sangat tergantung pada sumber dalam bisnis, tidak terlalu mengejar target, khususnya jadi umumnya lalai, artinya selalu santai dalam menjalankan bisnis dan lain-lain ya, lebih rileks, tidak ada beban, tidak ada tekanan apa-apa, kecuali kalau dia menjalankan bisnisnya dengan cara meminjam ke bank, gitu. Tentu merasa kejar-kejar rasanya seperti itu ya. Jadi usahakan kalau memang ada biayanya ya, ada biaya bisa diperoleh dari patungan teman atau sendiri atau juga warisan gitu ya. Itu lebih happy gitu ya, daripada harus pinjam ke bank yang dikejar-kejar tiap bulan untuk setoran gitu, seperti itu ya. Oke, itu cara mulai bisnis ya. Sebetulnya cara mulai bisnis ya, kalau kita sudah ada passion kita untuk ke arah sana ya. Pertama, cari ide usaha tanpa modal. Ya, kalau ada tanpa modal uang, artinya menjadi reseller ya. Bisa jadi itu juga Anda sudah masuk ke alam bisnis ya. Reseller. Kemudian mulai dengan modal sendiri. Modal tidak selamanya uang, kemampuan yang dimiliki juga sangat berharga. Contoh, kalian dalam memasak, membuat kue, menggambar, dan lain-lain. Memanfaatkan peralatan seadanya, kemudian memberi alat pemasakan gratisan, belanjakan modal secara bijaksana, dan lain sebagainya. Silakan ya. Ini cara-cara mulai bisnis yang gampang, yang kita bisa lakukan hal ini kalau kita memang sudah menyukai dunia ini, seperti itu. Lalu rencana bisnis plan, bahan pertimbangan ketika bisnis mau dilakukan, dan sendiri, siapkan modal secukupnya dan ukur kemampuan diri dan sebagainya. Jadi silakan dibaca ya. Saya kira ini bisa kita baca, kemudian dibayangkan lah. Anda berimajinasi menjadi seorang bisnismen seperti itu. Lalu sumber bantuan bisnis kecil, bisa tabungan atau investasi pribadi, bisa pinjaman, bisa kemitraan, ada dana hibah, ada modal gabungan atau joint venture, ada warisan, mungkin ya, warisan masuk di hibah ya. Di warisan Anda punya keluarga yang berada itu, kemudian dapat warisan, itu juga hal yang bagus ya untuk memulai bisnis seperti itu ya. Jadi kalau bicara sumber bantuan bisnis kecil dari mana, ya banyak faktornya lah seperti itu ya. Lalu menurut Clifford M. Bombeck, sebab kegagalan utama dalam bisnis kecil ketidakmampuan manajemen. Nah, kata si Clifford, ada kegagalan utama ini sering terjadi dalam bisnis kecil karena ketidakmampuan manajemen. 98% dari situ apa saja, misalnya modal kurang mencukupi, lokasi kurang menguntungkan, beli barang terlalu banyak, kurang menguasai persediaan barang, karena ekonomi kurang menguntungkan, sampai tanggungan biaya terlalu besar. Nah, poin 1-10 adalah ketidakmampuan manajemen. Lainnya adalah bencana atau kecelakaan. Ada force majeure ya. Force majeure ini dari bencana, kecelakaan, dan menurunnya kesehatan pemilik dan kurang pengawasan dan tanggung jawab. Kurang memperhatikan analis pasar. Ya, memang kalau kita berpikir juga, kalau kegagalan utama bisnis kecil itu ya banyak faktornya ya. At least beberapa hal ini yang sudah saya tuliskan, mungkin juga saudara juga bisa menambahkan. Biasanya kalau gagal itu bisnis kecil apa sih penyebabnya gitu ya. Ini beberapa hal aja yang saya tuliskan seperti itu. Lalu kewirausahaan, wira dan swasta. Wira dan swasta. Wira memiliki arti berani, utama, dan prakarsa, sedangkan swasta berasal dari kata swa dan kata asta.
Swa berarti sendiri, sedang asa berarti berdiri. Jadi berdiri, kalau kata orang tua kita mah wira swasta itu berdiri di bawah kaki sendiri. Berdikari, nah berdiri di bawah kaki sendiri. Berswasta berarti mungkin dengan kemampuan dan modal sendiri kita memulai bisnis ya, wira swasta itu. Menurut Ray dan Hickman, wira swasta adalah orang yang berorientasi prestasi. Mereka yakin benar bahwa menguasai nasib mereka sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Jadi bukan berarti orang lain tidak ada kontribusinya gitu, bukan berarti seperti itu ya. Ini lebih ke arah mungkin yang pertama itu adalah kemampuan diri dulu gitu ya. Bahwa kita memulai bisnis ini ya kita memang ada ide yang menurut dirinya memang menarik dan menguntungkan gitu ya. Jadi tidak tergantung kepada orang lain dalam hal emosional ya. Jadi tidak asal ikut-ikutan, tapi memang kita memang punya pandangan bahwa bisnis ini sangat menarik dan menguntungkan untuknya gitu ya. Nah, ia merupakan individu yang diarahkan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi ada drive di sini ya, yang berasal dari dirinya ya, bahwa ini bisnis harus dijalankan gitu karena menguntungkan dan sebagainya. Menurut Big Rev, wira swasta adalah orang yang memanfaatkan kesempatan, mampu memprakarsai suatu gagasan baru dan langsung berusaha mewujudkannya. Tidak membiarkan segala sesuatunya berfungsi secara rutin atau berlangsung menurut apa adanya dan selalu berusaha agar apa yang hendak dilakukannya keesokan harinya harus lebih baik daripada hari ini. Menurut F. Drucker, seorang wira swasta selalu mencari perubahan, menangani perubahan dan memanfaatkannya sebagai suatu peluang yang menguasai menguntungkan. Oke, itu ya definisinya. Silakan saudara nanti searching atau lihat definisi wira swasta dari berbagai macam pendapat para ahli gitu ya. Wira swasta itu seperti apa? Tapi kalau kita sesederhana kita, ya wira swasta itu adalah orang yang mulai bisnis sendiri gitu, mulai bisnis sendiri dan bisnisnya bisnis kita gitu ya, bisnis wirausaha namanya juga wira ya dengan kemampuan sendiri, modal sendiri gitu. Modal itu bisa sendiri ataupun dari yang lainnya gitu. Nah, kemudian wirausaha lebih universal dalam penerapannya hari ini karena kewirausahaan tidak hanya di kalangan orang swasta saja, dan juga ada lingkungan keoperasian. Entrepreneurship adalah jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan pasar. Entrepreneur adalah seorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan aslinya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya. Ya kalau kita buat entrepreneur ya pengusaha, entrepreneurship jiwa kewirausahaan, jiwa pengusahanya. Ya, ini yang sering kita definisikan dalam seharian kita, entrepreneur ya jiwa usahanya gitu, seperti itu ya, yang mudah dipahami oleh kita. Jiwa entrepreneur, jiwa pengusaha gitu. Kemudian karakteristiknya, mereka sangat bersemangat dalam melihat mencari peluang-peluang baru, lalu mengejar peluang dengan disiplin yang ketat, fokus pada pelaksanaan khusus yang bersifat adaptif, mengikutsertakan energi setiap orang yang berada dalam lingkungan mereka, dan komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Jadi kalau seorang karakteristik wirausahawan, dia mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun ya, daripada peluang bisnis kemudian coba diambil, kemudian ditindaklanjuti dengan trial untuk berbisnis lah ya, seperti itu. Nah, ini daftar pusakanya. Jadi silakan nanti saudara bisa lihat di buku-buku ini ya, di buku pengantar bisnis karangan Barawuralo, kemudian Widyana. Di sini banyak mengulas materi ini lebih gamblang ya, lebih jelas dan lebih banyak lagi. Tadi saya ambil intisarinya sedikit yang bisa ditulis di sini, mungkin untuk memperkaya. Silakan Bapak, Ibu, Akang, Tete, Emas dan sebagainya untuk coba membaca lebih lanjut ya tentang buku-buku tentang bisnis ini. Oke, itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Barangkali ada yang ingin kita diskusikan di izin Pak. Ya, Mas Adis ya. Kalau perbedaan wira swasta dengan wirausaha itu apa sih Pak? Wira swasta. Terus yang lainnya apa? Kira-kira. Wira swasta, wira usaha. Kalau wira itu kan artinya tadi sendiri ya wira ya. Wira itu apa? Bukan sendiri. Wira itu mana tadi definisi ini?
Wira itu berani, berarti wirausaha ya berani berusaha, mungkin seperti itu ya. Wira swasta wirausaha, wira swasta. Nah, kalau swasta ya sendiri, kalau wirausaha lebih tidak hanya tidak hanya dorongan ini atau usaha ini dilakukan secara sendiri gitu ya. Kalau wira swasta kita lihat di definisi ya, dia kata arti sendiri ya, wira berani, swasta swa, nah berarti sendiri sedang, nah asta berdiri. Jadi kalau wira swasta lebih ke arah bisnis yang dilakoni oleh sendiri, mungkin seperti itu ya. Kalau wira usaha ya konteksnya ya, bisa aja kita tuh sendiri tapi kita bisa usaha. Wira sendiri, wira berani, usaha berarti usaha, berani berusaha, mungkin itu Mas, seperti itu ya. Jadi wirausaha lebih umum ya dibanding wira swasta. Dan lebih kegiatannya mungkin ya. Kalau lihat dari kata sendiri kan wira, berani, berarti sama ya, berani, utama, dan prakarsa. Jadi memulai bisnis, wirausaha. Memulai bisnis atau memulai berusaha seperti itu. Berani memulai bisnis. Kalau swasta lebih ke arah dorongan dari sendiri untuk melakukan bisnis tersebut. Seperti itu mungkin Mas Adis. Lainnya ada nggak kira-kira? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Itu bahasan yang lain apa yang kira-kira belum di ini ya? Bisnis kecil sudah, atau small business, kemudian wiraswastaan atau wirausahaan, atau yang kedua, nah untuk yang besar-besar ya PT nanti silakan dibuka di Undang-Undang PT tahun 2007 ya, Undang-Undang 40 tahun 2007 itu banyak bicara mengatur tentang apa isu perseroan terbatas dan sebagainya, itu ya. Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Ya Pak Rohmat, mana Pak Rohmat? Ini sih berdasarkan pengalaman saya Pak, pada waktu itu bekerja di PT, waktu itu saya bekerja di Great River Garment Pak. Oh iya. Unilever ya Pak. Ya. Bukan produk-produknya produk unggulan khusus untuk ekspor. Jadi ya, kayak Enzo, Aero, dan lain-lain. Ya tahun 96 itu kan kita anggap perusahaan itu perusahaan yang bagus lah Pak. Dari keuangan, dari penjualan juga kita tahu bagus lah gitu. Tapi tiba-tiba di tahun tahun-tahun berikutnya itu tahun 98 ya Pak, sebelum moneter. Itu tiba-tiba perusahaan pilot Pak, bahkan bangkrut. Bahkan sampai kita sendiri itu tidak dibayarkan pesangon atau apalah gitu Pak. Ya pesangon betul Pak. Iya, apakah ini salah satu trik dari pemegang saham atau trik dari perusahaan atau memang ada manipulasi data? Di situ kita nggak tahu Pak, karena pada waktu kita sebagai karyawan aja hak kita dibayar penuh Pak, untuk gaji sih nggak ada masalah, tapi tiba-tiba perusahaan ini kolap, tiba-tiba bangkrut, kan kita bingung Pak. Ini kan perusahaan baik-baik saja gitu pada waktu itu, kok tiba-tiba ini sih sebelum moneter ya Pak, tiba-tiba bangkrut gitu Pak. Apakah ini trik atau difilitkan atau memang apa biar tidak bisa bayar pesangon itu? Kalau fenomena seperti ini atau kejadian seperti ini gimana Pak? Apa manipulasi data atau gimana tuh Pak? Tiba-tiba pilot gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Rohmat. Kalau menurut saya sih mungkin ada dua kemungkinan gitu Pak. Apa yang dipikirkan atau apa yang dicurigai, tanda kutip tadi ya, dicurigai tentang itu bisa jadi. Atau juga memang yang kedua, memang benar adanya, memang perusahaan pada tahun 96 itu tadi sedang berjaya gitu ya. Kemudian 98 terjadi krisis moneter ya, yang kita semua sudah sering dengar gitu, buat 98 itu krisis moneter terjadi sehingga banyak perusahaan yang bangkrut atau kolaps gitu, seperti itu ya. Nah, kalau untuk menurut saya sih kalau kita berpikirnya positif bahwa mungkin saja waktu itu pendapatannya sudah jauh menurun gitu ya akibat krisis moneter dan sebagainya, sehingga perusahaan sudah tidak mampu lagi membiayai karyawannya dan sebagainya, sehingga dipilotkan. Nah, untuk mendapatkan detail ini Pak pilot itu tidak gampang karena ada aturan-aturan perusahaan yang menyebabkan kenapa ujungnya ada kata pilot, dan yang bisa mempilotkan perusahaan itu adalah pengadilan gitu ya. Proses-proses ini tentu akan ditempuh dulu. Jadi tidak serta-merta pengadilan mempilotkan kalau memang tidak ada faktanya bahwa perusahaan itu memang keadaannya sedang tidak sehat gitu ya.
sedang tidak sehat. Kalau kita berpikir positif bahwa memang saat itu adalah memang saat krisis moneter, banyak perusahaan yang gulung tikar, going concern ya. Bahasa ininya going concern atau keberlanjutan usaha perusahaan sudah tidak bisa berjalan lagi. Nah, sehingga itu karena tidak mampu membayar dan sebagainya, perusahaan itu masuk ke ini Pak, yang berhak mempayatkan kan karena pengadilan ya. Ada proses-proses yang biasa dijalani dulu sehingga hasil dari putusan pengadilan itu putusan pilot gitu ya. Itu berimpact kepada tidak dibayarnya hak-hak karyawan kan, perusahaan gulung tikar lah seperti gitu gitu. Itu positifnya seperti itu. Atau kemungkinan yang kedua, kalau kitanya tidak berpikir ke arah sana gitu ya, karena kan besar sekali kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pesangon seperti itu kan Pak. Boleh jadi seorang pemegang saham dia harus punya trik dan tips ya, trik tertentu supaya dia terlepas terlepas dari kewajiban yang menjeratnya gitu Pak. Misal daripada saya sebagai pemilik saham harus membayar pesangon kepada karyawan yang begitu besar, sementara keuangannya kondisi begini, ya dia akan korbankan nama perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang kena pilot. Kalau udah pilot kan memang tidak ada kemampuan untuk membayar. Apa yang mau dibayarkan? Paling dia hanya bisa menjual aset-asetnya untuk diperhitungkan, kalaupun mampu seperti itu. Nah, jadi ada dua kemungkinan mungkin Pak. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau kita lihat di tahun 98, memang kondisinya ada krisis moneter dan sebagainya, sehingga itu terjadi. Boleh bisa jadi. Kalau saya sebagai pemegang saham, ya mungkin cara-cara yang tadi disampaikan tidak fair itu bisa jadi gitu Pak. Bisa jadi betul kata Pak Rohmat. Kata Pak Rohmat, daripada saya harus bayar banyak, besar dan sebagainya, saya sayang dengan uang saya sebagai pemegang saham gitu kan. Ya sudah, saya coba mendeklarasikan bahwa memang perusahaan sudah tidak mampu lagi bayar karyawan, perusahaan tidak mampu lagi bayar pesangon, sehingga silakan pengadilan untuk mempilotkan. Toh juga saya nanti bisa buat perusahaan baru, misal gitu ya, bisa buat perusahaan baru dengan nama yang berbeda gitu kan, tanpa saya harus keluar uang banyak untuk membayar pesangon dan sebagainya. Bisa jadi ya kecurigaan itu memang wajar gitu kan, mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah untuk faktanya, untuk yang betulnya seperti apa, kita kan kadang kurang tahu. Tapi Pak Rohmat saya kira sudah bisa agak menebak-nebak ke arah sana. Jangan-jangan ini trik dari pemegang saham. Ya bisa jadi Pak seperti itu gitu. Karena apalagi jumlah karyawan banyak ya Pak ya. Retriever ya Pak ya. Banyak Pak, banyak retriever garment Pak. Garment yang di Jalan Jakarta Bogor itu ya Pak ya. Iya, Jalan Jakarta Bogor yang sekarang jadi Indogrosir ya Pak. Nah, itu ada nama yang berubah karena rasa retriever sudah nggak bisa dipakai lagi karena sudah dianggap pilot perusahaan tersebut. Memang ada proses yang ditempuh, tapi mungkin si pemegang saham kalau berpikir ya udahlah, saya daripada cost secara hitung daripada biaya besar keluar besar gitu kan, dengan masih nama retriever harus banyak keluar banyak untuk bayar ini itu, lebih baik saya dianggap perusahaan saya dianggap sebagai perusahaan yang gagal bayar gitu ya, yang tidak mampu lagi untuk beroperasi dengan atas nama retrievernya. Ya tidak ada masalah. Mungkin si pemilik saham ya yang punya uang, punya modal tersebut, dia melakukan trik-trik seperti itu gitu. Trik-trik bisnis ya banyak hal ya. Bagaimana supaya terlepas dari kewajiban-kewajiban yang besar gitu kan. Seperti itu Pak. Bisa jadi Pak. Jadi menurut saya sih ada dua kemungkinan yang bisa kita pahami. Nah, sampai sekarang mungkin waktu itu pesangonnya tidak dibayar ya berarti Pak Rohmat ya. Iya Pak, jadi kita juga tidak punya kekuatan apa-apa untuk menuntut hak kita Pak. Iya. Jadi di sini diterabas semua prinsip-prinsip ekonomi bisnis atau etika bisnis ini sudah tidak ada Pak. Jadi kita akhirnya cuma bisa pasrah dan menunggu hak-hak kita dibayarkan pada saat kita bekerja, terakhir itu aja Pak, gaji. Selebihnya pesangon sama sekali tidak ada Pak. Nggak ada, iya betul. Di perusahaan ketika ketok palu pilotkan gitu kan. Nah, ada beberapa mungkin yang bisa diperoleh kayak tadi kan gaji terakhir ya. Caranya bisa didapatkan, tapi pesangon dan sebagainya yang kalau kita baca di Undang-Undang 13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan atau sekarang Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya.
itu ada hak-hak pesangon ketika karyawan itu diberhentikan gitu ya. Jadi tidak serta-merta berhentikan kemudian haknya tidak ada. Nah, ya mungkin orang-orang mereka yang punya perusahaan tersebut cerdik juga gitu ya. Dia kadang-kadang akan berpikir bisnis gitu ya, bagaimana keuntungan kelebihan kalau dia tidak dipilotkan. Lebih baik opsi itu yang dipilih, bisa jadi seperti itu. Karena memang keadaannya yang memang harus itu caranya gitu. Memang itu caranya supaya dia tidak memiliki kewajiban yang banyak terhadap karyawan-karyawan tersebut. Ya kalau bicara pilot kan orang ya bahasa umumnya tahulah pilot ya dia tidak bisa memberikan hak karyawan seperti normalnya gitu seperti itu. Ya. Oke itu Pak Rahmat ya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Nah, ini menarik nih kalau nanti dari Bapak, Ibu, Mas Akang yang ada pengalaman tentang dunia industri ya. Dunia dagang dan industri, coba nanti di-sharekan ya. Barangkali jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang lainnya ada? Apakah tidak ada? Tidak ada. Saya 7:30 harus ada acara lagi rencananya. Sudah cukup? Kalau ada Mas Ajis, ada? Sudah Pak, cukup Pak. Oke, nih Pak Komti nih sedang yasinan nih kayaknya nih. Malam Jumat ya gitu ya. Yang lainnya coba saya sapa dulu ya. Ini terima kasih sudah standby kameranya. Pak Nurban kemana ya Pak Nurban ya? Dari tadi kayaknya sepi, hanya foto aja yang terpampang nih. Pak Nurban? Lagi persiapan malam Jumat sih Pak tadi katanya. Jadi Pak Ustadz ini. Iya kayaknya ada fotonya aja yang terpampang nih. Pak Nurban, Pak Agung masih standby ya Pak Agung ya? Masih Pak. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah nih Pak Agung masih tetap semangat ya Pak Agung ya. Padahal tadi, ini si Bapak nih lama sekali nih pengen buru-buru. Udah capek kerja seharian ya. Mas Wandi, Denny, Yulianti, banyak lagi. Ada Seven Star, ada Betel Bulog. 1, 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5. Ada 28 ya. 28, oke. Kalau tidak ada lagi, sebelum itu saya tutup screen dulu sebentar ya. Nanti untuk laporan ke pihak akademik, kita foto bersama dulu sebentar. Ini Pak Thomas, udah bisa masuk Pak? Aduh, Pak Thomas. Oke, Pak Thomas di mute kali ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah ini, oke. Barusan ke mute kali Pak ya. Ya udah tadi udah susah masuknya, sekarang sudah bisa join. Kemudian yang lainnya, oke. Mungkin kalau tidak ada lagi, saya coba untuk foto bersama dulu ya. Sebelum kita tutup, mohon kameranya dibuka. Ada 2 tampilan gambar di laptop saya. Ini, boleh gaya nggak Pak? Oke. Mangga, terserah gayanya seperti apa. Ini laporan ke sekretariat ya. Bukti perkuliahan kita hari ini karena Mas Jito nih nggak masuk di sini, mungkin memantau aja kali ya. Oke, coba open cam ya. Ini gambar pertama dulu. Silakan 1. Sudah siap ya? Devara Yunita mana Devara Yunita? Raden Elsa ini tertutup nih. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya Almalia Fala juga tertutup. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Yang keduanya ini 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, sip. Ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup perkuliahan pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita semua gitu ya, itu ada manfaatnya bagi kita untuk memperkaya wawasan atau ilmu di kita semuanya. Kemudian nanti kalau ada hal yang memang perlu didiskuskan di luar forum Zoom ini, maka silakan ya. Silakan kontak saja gitu seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya bila ada kekurangan dan kesalahan. Ya, kita sama-sama belajar di sini, tidak ada yang lebih
tahu, tapi semua dalam rangka belajar. Seperti itu. Izin live group dan tutup forum Zoom ini. Mari kita tutup sama-sama bacaan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meetingnya saya end kan ya?